Shalom, perkenalkan nama saya Nurci Rosalina Soleh, NIM 1.01/2021-0058, kelas D, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini materi yang saya pilih yaitu teori behavioristik. Alasan saya kenapa memilih teori behavioristik, karena materi ini adalah materi dari kelompok kami. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini antara lain yaitu Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku. Teori behavioristik mementingkan fakta dan mempergunakan metode objektif, sifatnya mekanis, dan mementingkan masa lalu. Gage dan Berliner menyatakan bahwa menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Pada intinya, teori behavioristik menekankan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran diaplikasikan dalam beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik. Pembelajaran yang berpedoman pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan atau objek pasti tetap dan tidak berubah. Pengetahuan telah disusun dengan rapi sehingga belajar adalah memperoleh pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau kepada siswa. Kemudian, pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku yang sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulans dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulans dan respon. Seseorang yang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Kemudian menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon, oleh sebab itu apa saja yang diberikan kepada guru dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa. Semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengemukakan menguramakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Faktor yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, respon pun akan dikuatkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik, yaitu yang pertama, kelebihan teori behavioristik antara lain yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kemudian kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan mandiri.
Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk perilaku yang diinginkan, mendapat pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai, mendapat penghargaan negatif dan negatif yang disadari pada perilaku yang tampak. Kemudian kekurangan teori behavioristik antara lain. Yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kemudian yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Kemudian yang keempat, penggunaan hukum yang sangat dihargai oleh tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu teori behavioristik memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran, antara lain fungsi pemahaman, fungsi predikat, fungsi kontrol, dan fungsi rekomentatif. Melalui fungsi rekomentatif, teori behavioristik dapat merekomendasikan pedoman instruksional kepada pendidik yang berupa stimulus-stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga memunculkan respon peserta didik yang merupakan hasil belajar yang diinginkan. Teori behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dan dibutuhkan penguatan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.